Kamera rolling and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat Kreatif. Jumpa lagi bersama saya Imam Nawawi di sesi belajar sejarah, belajar bersama ya, yang akan diprovokatori. Ya, karena kita akan memprovokasi sesuatu yang sudah provokator gitu ya. Sampai aja provokator. Pemandu soalnya. Baik Sobat Kreatif, kita tetap harus jaga kritisisme kita, terutama topik malam ini yang agak sensitif, terutama mengenai sikap pemerintah yang terkesan sangat berlebihan ya dalam merespon fenomena pengibaran bendera One Piece. Nah, Pak Yai, ya. Ini ada fenomena menarik Pak Yai, bahwa akar rumput secara masif di berbagai titik, di berbagai pulau mengibarkan bendera One Piece bersama-sama, sehingga membuat ketakutan dari pemerintah, mengerahkan aparat keamanan untuk menindak orang-orang yang ya tidak bersalah itu. Ini fenomena apa Pak Yai? Menurut panjenengan? Saya kok ragu banyak ya. Wong saya tadi jalan dari sana Kasongan ke sini nggak menemukan satupun. Ya, yang serius ini justru pemerintahnya. Mungkin agak-agak stres pejabatnya ini ya, ngurus banyak hal ya. Yang pertama ini makan bergizi gratis juga belum banyak ya, belum banyak target. Yang kedua dapat sedikit target dikomplain juga, banyak yang macam-macam basi. Iya, racun basi. Ini ya. Pajak juga dikomplain, banyak sekali korupsi, berita setiap hari. Mungkin stres ngurusi seperti ini. Jadi sensitif. Cari hiburan. Hiburan. Ya, hiburan. Ya, bukan hiburan. Masyarakat yang nyari hiburan, tapi pemerintah ini ya pejabatnya diajak bersama-sama nyari hiburan, tapi malah terlampau serius. Jadi, nah akhirnya bendera One Piece ini yang awalnya hanya sebagai lucu-lucuan, sebagai satir, jangan serius. Kita tahu ya, BIN sudah statement ya, kita hormati Pak Budi Gunawan, kemudian Wakil Ketua DPR ya, itu Pak Dasko, ini kok serius sekali One Piece ini. Padahal menurut saya ini bendera ini ya bendera lucu-lucuan. Kita kan mau lucu-lucu sebenarnya ini. Iya. Negara sudah terlampau serius. Kita mau lucu-lucu, kok malah dilarang. Ini kan gimana kan? Ya. Padahal juga nggak begitu banyak. Kok saya lihat berita itu ada yang ditangkap karena jual, ada yang dicekal karena menjual online dan sebagainya. Ini kok serius amat ya. Jadi saya melihat, mohon maaf, bendera One Piece ini ya seperti bendera Persela, bendera Baitul Kilma, ketika outbound itu kan, bendera Pramuka, bendera ya ketoprak. Itu kan ya lucu-lucu, seneng-seneng aja. Ya, saya kan tidak diniatkan untuk sebagai bendera menggantikan lambang merah putih kan. Itu hanya apalagi kita sekarang sedang bertemu dengan pop culture ya, budaya populer ini. Jadi ini sedang rame film kartun. Kan orang masyarakat cari hiburan toh ini. Nampaklah film kartun dan dinikmati, apalagi banyak yang relevan dengan kehidupan sekarang. Akhirnya sebagai kritik ya yang lucu lah ya. Antitesa, ya, harapan keadilan, kemudian apalagi di situ kan dikisahkan bahwa One Piece itu kan mencari harta karun toh, yang sudah lama dikumpulkan oleh seorang bajak laut toh. Nah, kita juga banyak bajak laut di negara kita ini dan dikumpulkan, tetapi kok kita masih miskin. Itu sebenarnya itu potret dan cermin kita. Apanya sih yang ditakutkan? Toh itu lucu dan itu introspeksi ya. Mohon maaf, ini kalau saya berada di posisi pemerintah, ini kan mereka menganggap sakral mungkin bendera merah putih. Jika ada pengibaran bendera One Piece ya di hari menjelang HUT RI, ini kan seakan-akan bagi pemerintah ini menodai kesakralan bendera merah putih. Sebenarnya bendera itu sakral apa enggak sih sebenarnya itu secara hukum atau bagaimana Pak Yai dalam sudut pandang? Sesuatu yang sakral itu nggak akan mudah dinodai oleh apa-apa. Apalagi cuma One Piece itu, wah itu kan meremehkan merah putih. Kalau hanya One Piece saja itu sudah merusak merah putih. Itu terlalu berlebihan, aneh-aneh itu. Menurut saya malah begitu. Sikap pemerintah lah yang menodai dalam hal ini ya. Ya, kebesaran merah putih itu nggak bisa dirusak hanya One Piece itu nggak. Itu terlalu picik menurut saya. Ya, itu tadi lucu-lucuan. Silakanlah itu sampai antitesa, anti kritik. Ya. Merah putih itu tidak hanya pusaka, tapi juga memang bagian dari kehormatan suatu bangsa.
Dan tidak hanya kehormatan suatu bangsa, bahkan di dalam agama juga hubbul waton wal hanil ilahi masru'iyah, ya kan? Kita mencintai negeri dengan atribut-atribut yang masih bendera dan bagian syariah, bagian dari syariat, ya kan? Iya, Ya, syariat dalam muamalah dan siasah itu, ya. Jadi tapi One Piece ini nggak merusak apapun, apalagi syariat, ya kan? Jadi itu saya kira lucu-lucuan. Jadi saya sepakat bahwa merah putih dijaga. Kemudian merah putih adalah bagian dari atribut hubbul waton minal iman, yang itu ada dalam doktrin Islam kita. Itu bagian dari lambang kesatuan negara, tetapi jangan diremehkan kekuatan merah putih hanya karena One Piece. Jadi itu logika kita harus kita dan itu kita harus belajar dengan sejarah, misalnya Islam dilecehkan nggak akan mampu, Nabi Muhammad dikecilkan nggak akan bisa kecil. Sesuatu yang besar itu yang mulai tetap akan jadi besar. Justru kita yang kecil-kecil kayak gini-gini nggak usah kita anggap serius, anggap ini lucu-lucuan. Tetapi juga ini juga jangan juga disepelekan. Ini adalah kritik juga untuk mereka. Nah, harusnya mereka pejabat ini ya itu mendapatkan introspeksi dari sini. Itu justru seperti itu. Ini dapat hiburan, yang kedua dapat introspeksi. Kita enggak seperti menekan dan mereka stres. Akhirnya melarang, ini kan kebalik ini. Kebalik. Karena kesucian merah putih nggak mungkin dikotori oleh umbul-umbul seperti bendera pramuka kan nggak mungkin misalnya. Bendera Persela, bendera Baitul Kilma. Baik begini Pak Yai. Iya kan? Logikanya masuk kan? Iya betul, nggak masuk memang kalau terlalu mengunggulkan One Piece kayak gitu. Tapi menurut saya begini Pak Yai. Kalau memang merah umat Muslim demi menjalankan agamanya, perintah agama, sehingga kita wajib menghormati negara dan merah putih. Apakah umat Islam memang punya bendera merah putih juga di dalam sejarah Islam itu Pak Yai? Apakah Nabi Muhammad punya bendera merah putih sehingga kita menghormati ini itu? Kembali ke persoalan yang klasik ya, soal bendera. Ini banyak pendapat, tapi saya di sini boleh kan berpendapat? Boleh. Saya tidak berfatwa ya, belum mangkomnya. Berpendapat saja. Menurut saya Islam sebagai agama, menurut saya ya, tidak mengenal bendera. Islam sebagai agama. Ya. Tapi Madinah sebagai negara Rasul, dibedakan ya. Nabi Muhammad itu seorang nabi juga kepala negara. Ya. Jadi ketika kita bahas agama, menurut saya agama tidak punya bendera. Tetapi kalau kita bahas Madinah sebagai negara, maka punya bendera. Negara Madinah menurut saya bukan negara Islam, tapi negara civil society, negara madani. Oke, nanti sebentar Pak ya, kita akan bahas panjang soal ini. Ini penting. Ini saya catat dulu bahwa Islam sebagai sebuah agama, sobat kreatif, tidak punya bendera. Tidak mengenal bendera, tapi negara Madinah dan Muhammad SAW sebagai presiden, pemimpin negara pada waktu itu memiliki bendera. Tapi patut dicatat, negara Madinah bukan negara Islam. Bukan, negara Madinah. Negara Madani. Civil Society. Bagus Pak ya. Oke. Bacalah bukunya Khalid Abdul Karim. Ad-Daulah Ad-Diniyah wal Madaniyah di LKIS. Saya yang menerjemahkan itu. Dengan segala kekurangannya nanti bisa diterbitkan oleh LKIS. Ya. Oke. Saya mau kembali kepada tadi, negara tidak punya bendera. Kalau kita bicara sejarah Islam, kita memang mengenal dua bendera. Sejarah Islam ya, yang pertama liwa. Yang kedua adalah royah. Ya, royah ya. Royah ini ya, ini banyak sekali benderanya. Coba kita akan banyak ditemukan dalam buku-buku sejarah Islam ya. Nanti masuk di Fathul Bari, Baca Asqalani mengatakan bahwa yang royah ini banyak sekali. Meskipun kebanyakan didominasi oleh hitam. Ada yang asfar. Ya, ada yang ahmad merah kuning ya, merah kuning. Nah, biasanya panglima perang itu misalnya Khalid bin Walid, kemudian Mu'ad ya, Zaid bin Mu'ad atau Sa'id bin Mu'ad itu menggunakan, kalau dia panglima perang, dia menggunakan bendera merah. Bendera hitam yang besar sekali, tulisannya La ilaha illallah. Nah, tetapi suku-suku yang lain, suku Aus, suku Khazraj yang di Madinah itu diperbolehkan membawa bendera warna apapun. Ada yang ahmar, ada yang asfar, ya. Tapi yang putih tidak ada di sana. Yang putih itu ada di Istana Negara. Di Madinah. Jadi ketika perang itu menggunakan bendera hitam dan berbagai warna. Berbagai mana? Nanti yang kaum Ansor, kaum Muhajirin, kaum suku-suku itu diperbolehkan. Bebas ya. Ini adalah bendera untuk perang, memotivasi dalam patriotisme.
Suku-suku diperbolehkan. Nah, meskipun banyak yang asudan, yaitu yang apa? Hitam. Tetapi di lain ada yang asfar, ada yang ahmar, ya. Nah, tetapi yang abyad itu ada di istana negara yang disebut liwa ini. Jadi ini panji kenegaraan, yang ini adalah bendera untuk perang, militarisme atau perang. Nah, dan ini tidak hanya hitam, bisa ahmar, dan ini macam-macam bentuknya. Baik. Makanya saya mengatakan ini mau mana yang mau diambil? Wah, macam-macam banyak apakah sekali. Bendera militer? Ya, perang? apakah liwa? Dan ini bukan bendera agama ya, ini bendera negara. Oh, yang putih ini disebut liwa, ada di istana negara. Istana, ya. Di yang Madinah. hitam, yang hitam adalah royah, ada di medan perang. Medan perang. Dan itu berarti yang besar dibawa oleh panglima perang. Oleh panglima yang paling besar. Amir Al-Jais itu yang bawa itu. Dan yang suku bawa merah, bawa kuning, bawa hijau, macam-macam. Nah, ada yang menyebutkan lagi, ya ini kan banyak riwayat ya, bahwasanya kadang-kadang juga ada yang putih juga di bawah. Nah, yang putih itu biasanya adalah penasihat perang. Ketika di dalam perang Uhud, itu kan yang dibawa itu adalah Sa'id bin Mu'ad. Ini membawa bendera putih. Dia memang ya sukunya orang Madinah, orang Ansor. Tetapi Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid misalnya, itu membawa bendera hitam. Baik Pak Yai. Nah, jadi sejarah ini macam-macam bendera, enggak ada satu. Iya. Jadi agama menurut saya tidak punya bendera, tapi Madinah sebagai negara punya bendera. Dan Madinah bukan negara Islam. Dan bukan negara tapi Islam. negara Madani atau civil society. Oke, pertanyaan terakhir Pak Yai. Ini karena kita menyangkut bendera Madinah yang warnanya putih sebagai liwa. Gitu. Kenapa kita sebagai negara mayoritas Muslim, Islam diperjuangkan para wali jejaknya hingga hari ini kok nggak pakai merah, kok nggak pakai putih maksudnya kok atau hitam malah atau merah kuning putih, atau kuning ya. Yang juga sejarah disebutkan dalam hadis-hadis yang populer. Baik. Itu ya? Merah putih ini warna ini sudah sakral sejak dari dulu. Yang pertama tadi disebutkan dalam masjid-masjid tua ya, di negara Kertagama sudah ada lambang merah ya kan. Kemudian sudah ada lambang juga putih, ya, lambang kereta kencana putih, kemudian lambang apa itu yang punya simbol 4 itu, 8, maaf, Surya Majapahit itu juga merah, dan ada di Masjid Demak kan, nah itu ada. Jadi memang warna putih dan merah ini sudah lama mengakar di masyarakat kita, itu satu. Yang kedua, ternyata di hadis itu memang kata pusaka disebutkan. Pusaka dan ini hadis ini kalau tidak di Fathul Bari ini adalah hadisnya sahih. Riwayatnya adalah Imam Muslim, kemudian Abu Daud dan An-Nasa'i. Diriwayatkan dari Sauban. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW mengqala Allah Ta'ala zawali al-adha hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha ya. Fa'atani kanzaini al-ahmar wal abyad. Nah, itu kata Rasulullah di dalam Fathul Bari. Ini hadisnya sahih sekali. Bahwa kata Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan aku zawali, ya. Wis ngetokno, sudah menampakkan kepadaku isi bumi. Sehingga aku bisa melihat dari ujung barat, timur sampai maghrib sana. Ya, itu kanjani, 2 pusaka warna, yaitu ahmar dan abyad. Mungkin inspirasi inilah yang diambil ya ulama-ulama kita selain sejarah bangsa kita yang punya dari negara Kertagama merah putih. Mungkin dari sini. Karena kalau kita mau ngambil yang perang itu banyak banget warnanya. Ada hitam, ada kuning, ada hijau. Kok seperti nano-nano gitu kan. Iya. Kalau mau ngambil di istana ya kan cuma putih, kenapa nggak dibawa perang gitu. Jadi kan putih kan kurang estetis juga, mohon maaf ya. Ya jadi Nabi sangat estetis kan, mencintai sangat banyak. Jadi kalau mau niru ini bingung. Akhirnya nanti hadis ini Kanza ini al-ahmar wal abyad. Jadi saya kira Nabi ini kok cocok ya. Tapi nggak tahu cocok logi atau cocok beneran ini. Iya, cocok logi saya yakin ini ulama-ulama yang di belakangnya. Hadis artinya merah putih kita ini warisan Rasulullah. Kanza ini tadi itu. Kanza ini al-ahmar wal abyad. Ya. Jangan macam-macam itu. Dan warisan Majapahit. Warisan Majapahit. Warisan negara Kertagama dan kita junjung meskipun tinggi. Meskipun ada mengatakan itu adalah Shimuzi Kanoshi memberikan mana itu. Tapi ini banyak sekali ini. Ada banyak orang Jepang, ya, mengusulkan kepada Bu Fatmawati kan. Jadi ini segala unsur Jepang iya, Belanda iya, katanya Belanda juga masih dari
warnanya Majapahit Iya, kan. iya. Jadi ini Nabi iya semua dapat ini. Makanya ini nggak mungkin bisa dilecehkan hanya karena One Piece. Baik, Janganlah. terima kasih ya, terima kasih. Sempit pikiran dan sempit hati lah. Jadi Ini pemerintah kita iya. jangan terlalu sempit. Buru-buru. Jangan buru-buru Iya. karena apa namanya? Merah putih terlalu suci. Terlalu suci. Memiliki akar yang sangat panjang ke sadis Nabi, Terlalu negara pusaka kita, lah, terlalu iya. pusaka, terlalu kanzun ya. Iya. Jadi hanya dipengaruhi oleh umbul-umbul ini, ya mending kalian fokus saja lah mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan daripada One Piece itu. Sebelum ditutup ya, jangan-jangan One Piece ini memang Ya. memang mengisahkan kisah yang sama, parodi sama dengan negara kita. Nah, gimana Pak? Ada satu abad yang hilang itu. Iya betul. Kemudian ada Void Century Nah, itu. Void Century ingin memutihkan sejarah. Jangan memang ada sejarah gelap ya. Jadi khawatir. Pemerintah lagi mengisukan menulis sejarah menulis ulang. sejarah. Jangan-jangan mau digelapkan. Apalagi ini, makanya khawatir. Kekayaan digelapkan. Baru paham sekarang. Memang kalau begitu alurnya memang harus dilarang. Berarti kita sesi berikutnya Iya, Sobat oke. Kreatif akan membahas khusus Void Century versi Indonesia. Iya. Abad kekosongan Indonesia atau sejarah Indonesia Yang gelap. yang berpotensi untuk dihapus di masa depan. Mungkin. Gitu ya. Iya. Ya, kita insya Allah bertemu di minggu depan. Terima kasih Pak Yai. Sama-sama. Terima kasih sahabat Provokatornya, kreatif, provokasinya. tetap pantau pemerintah, jangan kasih kendor ya. Kita akan ketemu minggu depan tentang abad Pakai kekosongan janjinya. Indonesia. Pakai janji kampanye. Ya, Iya. tadi janji kampanye. Salam kreatif. Enak jadi One rakyat. Piece hidup. Oke. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.